Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nur Hasanah SMMM. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen 2 yang terdiri dari 8 orang anggota kelompok yaitu Andrew Hilman Mungkur, Deden Muhammad Ridwan, Dela Aulia Gunawan Putri, Fahri Rahmat, Krisna Putra Pratama, Nedabia Buntu Pasau, Paulus Purnama Sigit Prasetyo, dan terakhir adalah saya sendiri, Tita Rohayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kewajiban tidak lancar, yaitu obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ada 3 keuntungan obligasi dengan saham biasa. Yang pertama, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Yang kedua, menghasilkan penghematan pajak. Yang ketiga, earning per share menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi. Di antaranya adalah 1. Obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan atau biasa disebut dengan surat utang. 2. Obligasi bersyarat dan serial. 3. Obligasi terdaftar dan pembawa. Dan terakhir, obligasi konversi dan callable. Nah, ini adalah prosedur penerbitan dari obligasi. Yang pertama adalah kontrak obligasi, dikenal sebagai perjanjian obligasi. Yang kedua adalah merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang ditentukan, dan juga membayar bunga periodik dengan tingkat suku bunga kontrak atau yang sudah ditetapkan pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Yang selanjutnya adalah kertas sertifikat yang memiliki nilai nominal minimal Rp1.000. Lalu, pembayaran bunga biasanya dibuat setiap semester, dan terakhir adalah dikeluarkan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk satu pemberi pinjaman. Pada perdagangan obligasi biasanya akan diperjualbelikan pada bursa efek. Lalu, koran dan media keuangan akan mempublikasikan harga obligasi dan aktivitas perdagangan harian. Untuk penentuan harga pasar obligasi akan dilihat dari jumlah dolar yang diterima, lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima, dan terakhir adalah tingkat bunga pasar. Nah, sekarang kita akan mengenal tingkatan harga pada penjualan obligasi. Yang pertama adalah harga nominal. Harga nominal berarti bunga pada obligasi sama dengan harga pasar. Dengan demikian, obligasi akan dijual seperti yang tertera pada nominalnya. Yang kedua adalah harga diskonto. Pada harga diskonto ini, bunga obligasi di bawah bunga pada harga pasar akan mengakibatkan obligasi yang dijual di bawah harga nominalnya. Yang terakhir adalah harga premi. Harga premi ini adalah kebalikan dari harga diskonto, yaitu bunga obligasi di atas bunga pada harga pasar. Akibatnya, obligasi yang dijual akan melebihi harga nominalnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, PT MJ2 menerbitkan obligasi sebanyak 1 lembar. Dan pada saat itu juga,
PT MJ2 menjual obligasi dengan tingkat bunga obligasi 11% dengan nilai nominal Rp600.000. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut berumur 5 tahun. Kurs obligasi pada saat dijual adalah 112%. Nah, ini adalah hal yang diminta untuk melengkapi soal yang tadi telah dibacakan. Yang pertama, membuat jurnal penerbitan obligasi. Yang kedua, mencatat penjualan obligasi. Yang ketiga, pembayaran bunga dan amortisasi pada 1 Juli. Yang keempat, jurnal penyesuaian 31 Desember. Yang terakhir adalah pembayaran bunga pada 1 Januari. Sekarang kita akan menuju soal yang pertama, yaitu membuat jurnal penerbitan obligasi. Nah, penerbitan obligasi akan memiliki jurnal sebagai berikut. Obligasi yang belum ditempatkan berada di sisi debit senilai Rp600.000 dan di sisi kredit adalah utang obligasi senilai Rp600.000. Selanjutnya kita akan menuju soal nomor 2, yaitu buatlah jurnal penjualan obligasi. Untuk mencari kas yang diterima, kita harus mengalihkan nilai nominal dengan kurs obligasi pada saat penjualan, yaitu Rp600.000 dikalikan dengan 112% akan menghasilkan Rp672.000. Lalu kita akan mencari agio. Agio ini adalah keuntungan dari penjualan obligasi dengan cara mengalihkan 112% dikali dengan Rp600.000 lalu dikurangi dengan Rp600.000 akan menghasilkan Rp72.000. Untuk jurnalnya, penjualan obligasi adalah sebagai berikut. Kas berada di sisi debit senilai Rp672.000 dan di sisi kredit adalah obligasi yang belum ditempatkan senilai Rp600.000. Dan juga di sisi kredit ada agio obligasi senilai Rp72.000. Untuk nomor 3, kita akan melakukan penjurnalan mengenai pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli. Yang pertama, kita harus mencari besarnya pembayaran bunga dengan cara mengalihkan nilai nominal dengan bunga obligasi lalu dikalikan lagi dengan jumlah bulan dibagi 12. Rp600.000 yaitu nilai nominal dikalikan dengan 11% sebagai bunga obligasi lalu dikalikan 6/12 akan menghasilkan beban bunga senilai Rp33.000. Lalu kita akan mencari besaran amortisasi premi, yaitu dengan cara penerimaan kas dikurangi nilai obligasi dan dibagi jumlah berapa kali pembayaran obligasi. Rp672.000 sebagai kas penerimaan akan dikurangi dengan Rp600.000 sebagai nominal obligasi dan dibagi 10 sebagai berapa kali pembayaran obligasi. Maka akan mendapatkan amortisasi premi sebesar Rp7.200. Untuk jurnal pembayaran bunga dan amortisasi adalah sebagai berikut.
Untuk pembayaran bunga, beban bunga obligasi berada di sisi debit senilai Rp33.000 dan kas berada di sisi kredit senilai Rp33.000. Untuk jurnal amortisasi premi, utang obligasi berada di sisi debit senilai Rp7.200 dan beban bunga obligasi berada di sisi kredit senilai Rp7.200. Pada nomor 4, kita akan membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Pertama, kita harus mencari nilai beban bunga yang belum dibayarkan dengan cara mengalikan 600.000 dengan 11% dan dikalikan lagi dengan 6/12. 6 diambil dari jumlah bulan dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Sedangkan 12 diambil dari jumlah bulan selama 1 tahun. Maka akan menghasilkan Rp33.000 sebagai nilai beban bunga yang belum dibayarkan. Berikut adalah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Pada sisi debit, kita akan menggunakan akun beban bunga obligasi senilai Rp33.000. Dan pada sisi kredit, kita akan menggunakan utang bunga obligasi senilai Rp33.000. Pada soal yang terakhir ini, kita akan melakukan penjurnalan mengenai pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari. Untuk menjurnal pembayaran bunga pada 1 Januari, kita harus melakukan jurnal pembalik dulu sebelum melakukan jurnal pembayaran bunga. Jurnal pembaliknya adalah utang obligasi berada di sisi debit senilai Rp33.000. Lalu di sisi kredit adalah beban bunga senilai Rp33.000. Lalu kita akan melakukan penjurnalan pembayaran bunga pada 1 Januari. Dengan jurnal, beban bunga berada di sisi debit senilai Rp600.000 dan kas berada di sisi kredit senilai Rp600.000. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video presentasi mengenai obligasi dari kelompok kami. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. See you in the next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.